Sebelum kota, sebelum sejarah tercatat, ada taman yang berbisik pada dua insan tentang amanah dan pilihan. Di tengah dedaunan, langkah pertama manusia perempuan menapaki tanah, bukan sebagai sekedar kisah asal, tetapi sebagai cermin tentang cinta, kesalahan, pengampunan, dan tanggung jawab. Namanya Eden. Dengarkan kisahnya bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran abadi. Apa arti menjadi manusia, mitra, dan pemelihara bumi? Ini bukan sekedar cerita kuno. Ini undangan untuk menimbang hidup kita hari ini. Di tepian nasib, ketika dunia masih bernafas dalam kesegaran baru, hadirlah seorang perempuan yang langkahnya menandai sebuah awal. Ia diberi nama yang berarti kehidupan. Dipahat bukan hanya oleh tanah, tetapi oleh tujuan, menjadi mitra, penyampai, dan penjaga. Narasi tentang kelahirannya adalah campuran keajaiban lembut dan tugas berat. Bukan hanya cerita tentang asal-usul manusia, melainkan tentang amanah pertama yang dititipkan pada makhluk berakal. Kelahiran Siti Hawa, sebagaimana dituturkan oleh para periwayat dan ditafsirkan oleh generasi, bukan semata peristiwa biologis. Ia merupakan simbol hubungan timbal balik, antara yang maskulin dan yang feminin, antara tanggung jawab dan kasih. Di taman itu, tanah menerima kakinya, angin menaburkan kabar, dan pepohonan berlagu. Semua alam seakan menyambut kehadiran satu makhluk yang kelak menjadi cermin bagi umat manusia. Di bab pembuka ini, fokus narasi bukan pada perdebatan teologis atau polemik dogmatik. Akarnya adalah kemanusiaan. Bagaimana sebuah pribadi pertama kali belajar bahasa kasih, sentuhan pertama pada daun, tawa pertama bersama Adam, pertanyaan pertama yang menuntut jawaban. Kita membayangkan adegan sederhana. Siti Hawa berjalan di padang, memetik buah yang jatuh, mengangkatnya, dan mentransmisikan rasa ingin tahu kepada lingkungan. Sebuah tindakan yang tampak remeh tetapi beresonansi sampai generasi berikutnya. Lebih jauh, bab ini menegaskan peran perempuan sebagai subjek aktif. Ia bukan sekedar pendamping pasif, melainkan peserta dialog yang berwibawa. Dalam banyak tradisi, Siti Hawa muncul sebagai penggerak percakapan. Ia bertanya, ia mempertanyakan, dan lewat pertanyaan-pertanyaan itu muncul etika. Pertanyaan ialah modal awal pemikiran moral. Ketika ia bertanya tentang perintah dan batas, narasi memulai diskursus tentang kebebasan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Selain hubungan interpersonal, bab ini juga menggarap hubungan Siti Hawa dengan lingkungan. Bagaimana ia memelihara tanaman, mengidentifikasi kebutuhan, dan menaruh perhatian pada makhluk kecil. Aksi sederhana, memungut biji, menanam, mengamati, menjadi praktek perdana pertanian moral. Ini menempatkan premis, menjadi manusia bukan hanya berpikir, tetapi juga memelihara. Di sudut taman yang berhias buah dan cahaya, tiba-tiba muncul pertanyaan yang mengubah ritme kehidupan. Apa batas yang sepatutnya ada bagi kebebasan? Larangan pada satu pohon menjadi pusat drama moral yang jauh melampaui konteks taman. Bukan pohonnya yang penting, melainkan kapasitas manusia untuk memilih, untuk menimbang antara dorongan dan tanggung jawab. Siti Hawa muncul sebagai figur yang bertanya. Dalam narasi ini, ia tak dilukiskan semata sebagai penyebab satu peristiwa tragis atau sebagai kambing hitam. Ia digambarkan sebagai makhluk dengan kapasitas etis, mampu menimbang, ragu, menerima konsekuensi, dan berusaha memperbaiki. Dari sudut pandang literer, bab ini menjadikan godaan sebagai momen pendidikan, sebuah ujian yang menuntut pembelajaran, bukan sekadar hukuman. Ajaran utama bab ini, kebebasan datang bersama tanggung jawab. Ketika seseorang memutuskan bertindak, pilihan itu membawa konsekuensi yang mesti ditanggung. Siti Hawa bukan sosok yang disederhanakan. Ia manusia utuh dengan kelemahan, keberanian bertobat, dan kapasitas untuk mengubah narasi. Dari proses itu lahir nilai universal. Pengakuan kesalahan, memikul tanggung jawab, dan pembelajaran kolektif. Visual memfokuskan pada dialog batin. Orang yang tersenyum, lalu ragu. Tangan yang mengambil buah, lalu tertegun. Nada puitis, namun tak melodramatik. Penekanan pada transformasi moral,
bukan sensasionalisme. Bab ini memberi ruang bagi pembaca atau pendengar untuk menggali empati. Di mana kita pernah tergoda? Bagaimana kita menanggapi kesalahan sendiri? Apa yang membuat penyesalan berubah menjadi perbaikan? Tidak lama setelah keputusan dan konsekuensinya, pasangan pertama itu mengalami perpindahan. Bukan sekedar geografi, melainkan pembelajaran eksistensial. Pengasingan dari taman membuka ruang bagi kerja keras, kreativitas, dan tanggung jawab baru. Di bumi, setiap tindakan memiliki dampak langsung. Menanam, bercocok, dan menjaga keluarga. Semua menjadi pelajaran hidup. Siti Hawa di bab ini tampil sebagai guru praktis. Ia mengajarkan teknik menanam, cara menyimpan makanan, dan etika berbagi dalam kondisi kekurangan. Ia melahirkan norma-norma rumah tangga awal, rutinitas yang mengatur hari, ritual yang memberi kerangka moral, dan kebiasaan berbagi yang menerjemahkan kasih menjadi pangan dan perlindungan. Bab menekankan kebangkitan ketahanan. Bagaimana manusia belajar menata sumber daya, bagaimana solidaritas menjadi mesin bertahan, dan bagaimana kepemimpinan keluarga lahir dari kerapuhan. Siti Hawa tidak sekadar menjadi figur simbolis, ia muncul lewat tindakan nyata, mengobati yang sakit dengan ramuan sederhana, mengajarkan anak tentang kelangsungan hidup, dan membentuk jaringan saling bantu dengan tetangga. Bab ini juga membuka diskusi tentang gender, bahwa peran perempuan awalnya bukan sekedar domestik pasif, tetapi praktik kepemimpinan sosial. Kepiawaian dalam mengorganisir rumah tangga, membentuk tradisi pendidikan anak, dan menjaga kesejahteraan komunitas menjadi kontribusi politik yang signifikan pada tatanan masyarakat baru. Akhir bab menyentuh tema pengampunan, bahwa pengasingan bukan hukuman tanpa akhir, melainkan ladang pembelajaran. Melalui kerja dan kesabaran, manusia membangun kembali martabat, sebuah tema penting yang disorot sepanjang seluruh kisah. Tindakan kecil sehari-hari bisa menyembuhkan luka besar. Saat komunitas tumbuh, keluarga pertama berperan sebagai pusat pembelajaran moral untuk generasi awal. Siti Hawa muncul sebagai pendidik rakyat. Ia menyanyikan lagu pembelajaran, merangkai kisah untuk anak, dan menata ritual yang mengajarkan etika. Bab ini menampilkan peran ibu sebagai pemelihara budaya. Lewat cerita, tata laku, dan praktik ritual sederhana. Siti Hawa menampilkan kualitas kepemimpinan yang lembut tetapi kuat, kemampuan mendengarkan, menata konflik internal keluarga, dan memberi teladan solidaritas pada tetangga. Di sini kita melihat bagaimana norma-norma sosial terbentuk, siapa yang mendapat prioritas saat panen tipis, bagaimana membagi pekerjaan, siapa yang mendidik anak-anak tentang hukum dan belas kasih. Jawaban-jawaban lahir dari ruang domestik yang kini menjadi ruang politik kecil. Selain aspek domestik, bab ini memuat perdebatan teologis awal, tafsiran tentang amanah, dan bagaimana komunitas menafsirkan perintah moral. Siti Hawa berdiskusi dengan Adam, dengan tetangga, dengan anak, mengajarkan bahwa teks moral harus diuji dalam praktik. Pendidikan ala rumah menjadi laboratorium etika. Kehidupan di bumi tidak hanya menghadirkan kesulitan alam, tetapi juga ujian sosial. Ketika manusia mulai bertambah, hubungan antar individu menjadi lebih kompleks. Perbedaan pendapat muncul, kebutuhan bertambah, dan terkadang kecemburuan menyelinap di antara mereka. Di tengah dinamika itu, Siti Hawa berperan sebagai penyeimbang. Ia memahami bahwa kehidupan manusia bukan sekadar bertahan hidup, tetapi juga menjaga keharmonisan. Ia mengajarkan pentingnya berbagi dan menahan diri dari keserakahan. Pada masa awal itu, sumber makanan belum selalu melimpah. Ada hari-hari ketika hasil panen tidak cukup untuk semua. Namun, Siti Hawa selalu mengingatkan bahwa kebersamaan lebih penting daripada kepemilikan. Ia sering mengumpulkan keluarga dan orang-orang di sekitarnya untuk berbicara tentang keadilan. Dalam percakapan sederhana di sekitar api unggun, ia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak. Bagi banyak orang, kata-kata Siti Hawa menjadi pedoman. Ia tidak memerintah dengan kekuasaan, tetapi memimpin dengan kelembutan. Ketika terjadi perselisihan, ia menjadi orang yang pertama mendengarkan
dan yang terakhir meninggalkan tempat konflik. Peran ini perlahan membentuk tradisi baru di antara manusia. Mereka belajar bahwa hidup bersama membutuhkan aturan dan empati. Tanpa keduanya, kehidupan akan dipenuhi pertengkaran. Dalam perjalanan waktu, nasihat-nasihat sederhana Siti Hawa berubah menjadi nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nilai itu tidak tertulis dalam kitab atau batu, tetapi tertanam dalam hati manusia. Dan dari sinilah lahir kesadaran pertama bahwa masyarakat yang kuat bukanlah masyarakat yang paling kuat secara fisik, tetapi yang paling mampu menjaga keadilan dan kasih sayang. Sebagai ibu bagi generasi manusia pertama, Siti Hawa menghadapi tanggung jawab yang sangat besar. Ia bukan hanya merawat anak-anaknya, tetapi juga membentuk karakter mereka. Setiap malam, ia menceritakan kisah tentang asal-usul mereka. Ia mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan mulia, menjaga bumi dan hidup dengan kebijaksanaan. Anak-anaknya belajar banyak dari pengamatan sehari-hari. Mereka melihat bagaimana ibunya bekerja tanpa lelah, bagaimana ia bersabar menghadapi kesulitan, dan bagaimana ia selalu menolong orang lain. Pelajaran ini lebih kuat daripada kata-kata. Anak-anak tumbuh dengan memahami bahwa kebaikan harus diwujudkan dalam tindakan. Siti Hawa juga mengajarkan keterampilan hidup. Ia menunjukkan cara menanam tanaman, mengumpulkan buah, dan merawat hewan. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi kehidupan manusia di bumi. Namun yang paling penting adalah nilai-nilai moral. Ia mengingatkan bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk menindas dan kekayaan bukanlah alasan untuk sombong. Dari didikan itulah lahir generasi manusia yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap sesama dan terhadap alam. Di masa awal kehidupan manusia, banyak orang mulai menyadari peran besar perempuan dalam menjaga kehidupan. Siti Hawa menjadi contoh nyata bahwa kepemimpinan tidak selalu identik dengan kekuatan atau dominasi. Ia memimpin melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang membutuhkan nasihat, mereka datang kepadanya. Ketika ada konflik, ia membantu mencari jalan damai. Banyak perempuan lain mulai mengikuti jejaknya. Mereka membantu merawat anak-anak, mengatur sumber makanan, dan menjaga keharmonisan komunitas. Perlahan-lahan, perempuan menjadi bagian penting dalam struktur sosial manusia. Mereka tidak hanya menjadi penjaga rumah, tetapi juga penjaga nilai. Siti Hawa sering mengatakan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan untuk peduli kepada orang lain. Tanpa rasa peduli, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Pesan ini terus diingat oleh generasi setelahnya. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Siti Hawa mulai diceritakan kembali oleh generasi manusia. Setiap orang menambahkan sudut pandang dan pelajaran dari pengalaman mereka sendiri. Beberapa cerita menggambarkannya sebagai sosok yang sangat lembut. Yang lain menekankan keberaniannya menghadapi kesulitan hidup. Namun, di balik semua variasi cerita itu, satu hal tetap sama. Siti Hawa dipandang sebagai simbol kehidupan dan ketahanan manusia. Cerita tentang dirinya menjadi legenda yang mengajarkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Legenda ini menyebar dari satu generasi ke generasi lain, membentuk identitas manusia sebagai makhluk yang mampu berkembang. Tidak ada manusia yang sempurna. Siti Hawa sendiri memahami hal itu dengan sangat baik. Pengalaman masa lalunya mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan manusia. Yang terpenting bukanlah menghindari kesalahan sepenuhnya, tetapi belajar darinya. Ia sering mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ia tidak langsung menghakimi. Ia memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk memperbaiki diri. Sikap ini menciptakan lingkungan yang penuh pengertian. Manusia belajar bahwa pengampunan dapat menyembuhkan luka yang dalam. Dari sinilah muncul tradisi tobat dan refleksi diri dalam kehidupan manusia. Seiring bertambahnya jumlah manusia, mereka mulai menyebar ke berbagai wilayah di bumi. Ada yang pergi ke pegunungan, ada yang menuju lembah, dan ada yang menetap di dekat sungai. Setiap kelompok membawa cerita tentang asal-usul mereka. Dalam cerita-cerita itu,
Nama Siti Hawa selalu disebut sebagai ibu dari seluruh manusia. Kisahnya menjadi pengingat bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama. Perbedaan budaya dan bahasa tidak menghapus kesamaan dasar itu. Pesan ini sangat penting bagi generasi yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa konflik dan perpecahan tidak seharusnya memisahkan manusia. Karena pada akhirnya, semua manusia adalah satu keluarga besar yang berbagi bumi yang sama. Di tepi pagi yang dingin, ketika keluarga pertama menata ritme hari, lahirlah kebutuhan akan aturan. Bukan aturan yang mengekang semata, tetapi norma yang meneguhkan keadilan sehari-hari. Bab ini menelusuri bagaimana kebiasaan rumah tangga yang sederhana berubah menjadi pranata sosial, pembagian tugas, aturan waris, tata cara saling menjaga, dan etika pengasuhan yang membentuk komunitas. Siti Hawa, dalam peran sehari-harinya, bukan hanya mengajari cara menanam dan menyimpan makanan, ia juga membangun kebiasaan kolektif yang bersifat normatif. Ketika buah panen sedikit, ia memperkenalkan prinsip sederhana, prioritas bagi yang paling lemah. Ketika perselisihan muncul soal siapa yang berhak mengambil dari cadangan, ia menegaskan praktek perundingan, mendengar semua pihak, mencoba solusi sementara, lalu menyepakati putusan yang bisa diterapkan. Dari praktek-praktek ini, tumbuh protokol keluarga awal yang memberi dasar pada apa nanti dikenal sebagai norma sosial, bagaimana kita memperlakukan anggota yang tua, anak yang yatim, atau pendatang yang tak punya apa-apa. Penting dicatat, norma ini bukan lahir dari teks ilahi semata, melainkan hasil eksperimen praktis di medan kehidupan. Mereka menguji hipotesis etis. Apakah distribusi tertentu menyelamatkan lebih banyak nyawa? Apakah aturan tertentu menumbuhkan kepercayaan? Kedaulatan norma terbentuk ketika putusan yang diambil efektif mengurangi konflik dan meningkatkan rasa aman. Siti Hawa di sini berperan sebagai pembuat kebijakan kecil. Ia melihat dampak setiap aturan dalam praktik dan menyesuaikannya. Selain aturan ekonomi, bab ini juga membahas hukum moral rumah tangga, penghormatan antar pasangan, batas dalam ucapan, dan pendidikan anak. Siti Hawa mengajarkan bahwa mendidik anak bukan hanya memberi makanan dan pakaian, tetapi menanamkan bahasa moral, kata-kata sederhana yang menjadi tata nilai. Jangan ambil yang bukan milikmu. Bantu saudaramu sebelum memikirkan dirimu sendiri. Berbicaralah dengan lembut ketika marah. Bahasa-bahasa kecil ini dirajut menjadi norma. Ada juga pilar hukum tidak tertulis yang ia kembangkan. Transparansi kecil. Ketika stok berkurang, daftar sederhana ditempel di dinding. Giliran pengambilan ditetapkan agar tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Praktek-praktek administrasi mikro ini kelak menjadi cikal bakal mekanisme yang lebih kompleks. Catatan, amanah, dan wakaf sederhana untuk memelihara kesejahteraan bersama. Hukum yang lahir dari kehidupan sehari-hari cenderung lebih tahan uji daripada aturan yang dipaksakan dari luar. Siti Hawa menguji norma, mendengar umpan balik, dan menyempurnakan praktik. Filosofinya sederhana, tetapi kuat. Hukum yang baik harus memudahkan manusia untuk hidup sesuai martabatnya. Buah yang dimakan atau ditolak sering menjadi simbol dalam cerita-cerita kuno. Namun, simbol tidak berhenti pada tingkat metafora. Ia membuka jalur berpikir tentang ilmu, kebijaksanaan, dan tanggung jawab intelektual. Bab ini menggali bagaimana pengalaman Siti Hawa dan Adam mengubah cara manusia memandang pengetahuan. Dari sekadar mengumpulkan, menjadi tugas etis untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan bersama. Di masa-masa awal, setiap pengetahuan teknologi, cara menyimpan gandum, teknik membuat alat sederhana, pengetahuan tentang tanaman obat, mewakili hidup dan kematian. Siti Hawa yang lihai mempraktekkan banyak teknik ini mengajarkan bahwa penguasaan alat tidak berefek sama jika tukang yang memilikinya bertindak serakah. Ilmu memerlukan moral. Dalam praktiknya, ia mengajarkan pengujian sederhana. Satu teknik diuji dalam skala kecil, jika berfungsi tanpa merugikan orang lain, barulah diadopsi secara luas. Pendekatan pragmatis ini melahirkan budaya percobaan dan akuntabilitas. Bab ini juga menyoroti peran cerita simbolik, seperti buah terlarang, sebagai cara klasik mentransmisikan pelajaran epistemik. Jangan hanya mengejar pengetahuan demi dominasi,
Pengetahuan adalah amanah. Ketika manusia menguasai api atau menemukan cara menjemur biji agar tahan lebih lama, pertanyaan moral muncul. Untuk siapa pengetahuan ini digunakan? Siti Hawa menekankan aspek redistribusi. Pengetahuan harus diajarkan, disebarluaskan agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada satu kelompok. Ada ruang untuk diskusi ilmiah juga. Bagaimana tradisi belajar di rumah berkembang menjadi majelis kecil di mana pengalaman ditabulasikan, kesalahan dicatat, dan teknik disempurnakan. Tulisan-tulisan awal, simple logbook atau gulungan kulit, muncul sebagai alat memori kolektif. Siti Hawa mendorong penulisan sederhana, resep, formula, catatan musim. Praktik ini menghubungkan memori lisan ke memori tertulis, kunci bagi kelangsungan pengetahuan antar generasi. Sistem pengetahuan dan norma yang lahir di rumah-rumah pertama harus diwariskan agar tidak hilang. Bab ini mengisahkan proses itu, dari nyanyian sebelum tidur sampai gulungan catatan sederhana. Tradisi lisan dan mulai adanya bentuk-bentuk tertulis yang mempertahankan nilai-nilai awal. Siti Hawa sebagai pendongeng utama mengembangkan repertuar naratif, kisah-kisah singkat yang mengajarkan etika, lagu-lagu panen yang menanamkan rasa syukur, dan peribahasa yang memadatkan kebijaksanaan. Narasi-narasi ini mudah diingat karena berbentuk cerita, bukan hanya perintah. Anak-anak meniru, lalu menjadi pengajar bagi generasi berikutnya. Inilah mekanisme pertama pendidikan formal, bersifat informal. Perlahan, kebutuhan administratif mendorong terciptanya catatan. Daftar biji, daftar giliran kerja, catatan penukaran barang. Tulisan awal ini sederhana, garis, simbol, tanda. Tetapi fungsinya fundamental. Ia memungkinkan akumulasi pengetahuan dan akuntabilitas. Ketika suatu komunitas harus mengingat berapa banyak benih yang disimpan untuk musim tanam berikutnya, tulisan memberi kepastian yang lisan tak selalu bisa sediakan. Bab ini juga membahas evolusi kesusastraan awal, cara-cara menuliskan doa, peribahasa, dan ritual. Siti Hawa mendorong agar cerita tidak hilang menjadi mitos tunggal yang membenarkan segalanya. Ia menuntut cerita dibaca sebagai pedoman praktis. Maka warisan tertulis bukan pengganti lisan, tetapi penopang yang menjaga kesinambungan dan koreksi. Dalam perspektif sosial, proses penenunan cerita menjadi identitas menumbuhkan kohesi. Komunitas yang berbagi narasi yang sama akan lebih mampu bekerja saat menghadapi krisis. Namun, bab ini juga memperingatkan, kisah yang kaku tanpa refleksi bisa menyumbat inovasi. Oleh karena itu, Siti Hawa memelihara tradisi yang hidup, mendorong adaptasi, meninjau ulang cerita bila praktik baru lebih adil. Akhir kisah tidak berarti tutup buku. Sebaliknya, ia membuka lembar baru bagi pembaca. Bab penutup ini mengambil pelajaran besar dari seluruh narasi. Peran perempuan sebagai agen perubahan, pentingnya norma yang dibentuk dari praktek, dan kewajiban menggunakan ilmu dengan tanggung jawab. Lalu, bab ini menerjemahkan pelajaran itu ke konteks modern. Apa yang Siti Hawa ajarkan bagi masyarakat masa kini? Pertama, tentang peran perempuan, kisah Siti Hawa menegaskan bahwa kepemimpinan hadir dalam banyak bentuk, di ranah domestik, di ruang pendidikan, dan dalam tata sosial. Era modern membutuhkan pengakuan penuh terhadap kepemimpinan perempuan, bukan karena nostalgia mitis, tetapi karena bukti historis bahwa komunitas kuat menaruh kepercayaan pada peran perempuan dalam menjaga kesejahteraan kolektif. Kedua, tentang tata kelola rumah tangga dan institusi. Praktek sederhana, catatan, giliran, wakaf kecil adalah batu bata membangun struktur sosial sehat. Di dunia modern, institusi besar bisa belajar dari prinsip-prinsip itu. Transparansi sederhana, prioritas bagi yang paling rentan, dan mekanisme umpan balik yang nyata. Siti Hawa mengajarkan bahwa tata kelola bukan hanya urusan pejabat, ia bermula dari meja makan. Ketiga, tentang ilmu dan etika. Dalam era teknologi dan data, pengetahuan harus dipasangkan dengan tanggung jawab moral. Pelajaran buah simbolis menjadi relevan. Teknologi tidak boleh menjadi alat dominasi. Ia harus menjadi alat layanan.
Pendidikan harus menanamkan literasi etika, bukan sekadar kompetensi teknis. Keempat, tentang narasi. Bagaimana kita menceritakan asal-usul, bagaimana kita menafsirkan simbol, dan bagaimana kita mengadaptasi tradisi. Semua itu menentukan identitas masyarakat. Siti Hawa mengajak kita menjadikan cerita sebagai petunjuk praktik, bukan sebagai pembenaran pasif. Penutup mengakhiri dengan panggilan sederhana. Ambil satu tindakan kecil yang meniru etika Siti Hawa hari ini. Ajarkan seorang anak tentang berbagi, bantu tetangga yang kesulitan, catat stok makanan komunitasmu, atau tulis satu kisah sederhana yang menularkan nilai. Istilahnya bukan melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi melakukan konsistensi kecil yang jika dilakukan bersama, mengubah dunia. Kisah Siti Hawa berakhir bukan sebagai mitos yang menutup akal, tetapi sebagai sumber daya etis, sebagai undangan untuk merawat, bertanya, dan memperbaiki. Dari taman pertama ke dunia modern, warisannya tetap hidup dalam tindakan sehari-hari yang menjaga martabat sesama manusia.